wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Pikal. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit awal pertama masuk di lokasi PT Yakult tersebut yang terletak di Pelangga, Goa Makassar. Sebelum ke lokasi, kita persiapkan dulu persyaratan apa saja yang harus dibawa untuk masuk ke PT Yakult. Setelah sampai di lokasi, petugas yang bekerja di PT itu kita diarahkan untuk cuci tangan terlebih dahulu untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dan memenuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa pakai masker. Setelah itu kita diarahkan lagi ke ruang menunggu. Sembari menunggu jam pemberangkatan dari Makassar ke Surabaya, kita siap-siap terlebih dahulu untuk mengganti sepatu kita dengan sendal yang sudah disiapkan di sana oleh petugas, dan menjelaskan sedikit materi tentang Yakult itu. Dan setelah itu dia mengarahkan kita lagi ke tempat lokasi penyimpanan Yakult. Selanjutnya kita ke tempat penyimpanan Yakult. Jadi di tempat penyimpanan Yakult ini di mana botol Yakult disimpan sebelum dibawa ke minimarket atau ke toko-toko lainnya. Kapasitas dari penyimpanan ini mulai dari 500.000 botol Yakult. Dan suhu dari penyimpanan ini mulai dari 0 sampai 10 derajat Celcius. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Yakult. PT Yakult Indonesia berdiri sejak tahun 1991 di Indonesia sebagai pemegang lisensi dari Yakult bersama dengan perusahaan Yakult di seluruh dunia. Yakult Indonesia berusaha untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan bahagia. Selanjutnya kita akan memasuki ruangan kedua. Sebelum memasuki ruangan kedua, kita alangkah baiknya disuruh memakai hand sanitizer terlebih dahulu. Setelah itu setelah memakai hand sanitizer, kita harus mensterilkan tubuh terlebih dahulu, lalu memasuki ruangan tersebut. Baik, selanjutnya adalah ruangan produksi Yakult. Nah, di mana pada ruangan tersebut terdapat proses-proses pembuatan Yakult, mulai dari produksi awal Yakult hingga proses pengemasan. Nah, pada ruangan tersebut juga terdapat mesin-mesin yang digunakan dalam pembuatan Yakult, serta bahan-bahan apa saja yang ditambahkan ke dalam larutan Yakult, serta proses fermentasi hingga proses terakhir dari pembuatan Yakult. Selanjutnya saya akan membawakan topik yaitu tentang Yakult terbuat dari bahan apa dan bentuk dari bakteri tersebut saat dilihat di mikroskop. Yakult adalah minuman susu fermentasi yang mengandung lebih dari 6,5 miliar bakteri Lactobacillus casei shirota strain di tiap botolnya. Bakteri Yakult termasuk ke dalam golongan bakteri yang terbukti aman bagi manusia, kuat dan tahan terhadap asam lambung dan cairan empedu, sehingga bisa sampai ke dalam usus kita dalam keadaan hidup dan terbukti bermanfaat untuk membantu menjaga pencernaan selalu baik. Yakult terbuat dari bahan-bahan alami berkualitas tinggi tanpa tambahan zat pengawet atau pewarna buatan. Yang pertama ada air, yang kedua sukrosa atau gula, yang ketiga susu skim bubuk, yang keempat perisa identik alami yang merupakan ciri khas dari Yakult, dan yang kelima kultur bakteri asam laktat atau bakteri Lactobacillus casei shirota strain. Setelah itu kami diberi kesempatan untuk lebih mengetahui lagi bentuk dari bakteri Yakult atau Lactobacillus casei shirota strain melalui alat yang pada umumnya dipakai untuk melihat bakteri atau benda terkecil lainnya, yaitu mikroskop. Pada saat kami melihat, ternyata bentuk dari bakteri Yakult Lactobacillus casei shirota strain berbentuk basil atau batang. Lactobacillus casei shirota strain juga nampak berwarna ungu, dan melihat bahwa bakteri Yakult itu bersifat berkelompok atau koloni. Itulah yang kami lihat saat di mikroskop. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami.
Baiklah, selanjutnya kita akan bahas mengenai botol Yakult. Yang saya lihat ada beberapa macam botol Yakult, tapi kurang lebih sama dari segi model ataupun ukuran. Yang lebih menariknya di Australia, itu ada 5 macam varian rasa termasuk original. Manfaat dari Yakult sendiri itu ada 10 manfaat. 1. Mencegah kesehatan usus. 2. Membangun imunitas tubuh. 3. Mengatasi infeksi lambung. 4. Mengurangi racun dalam usus. 5. Memperlancar pencernaan. 6. Membantu menurunkan lemak. 7. Menurunkan kolesterol. 8. Mencegah perut kembung. 9. Menangkal eksim. Dan 10. Mendukung panjang umur. Nah, selanjutnya di sesi akhir itu ada sesi tanya jawab. Jadi mulai dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan, apabila ada yang kurang jelas yang disampaikan oleh pemateri dan ada yang ingin kita tahu lebih jauh, kita bisa bertanya. Misalnya contohnya apabila pada pembuatan kemasan botol Yakult itu ada yang hasilnya yang rusak, atau apabila dalam pembuatan Yakult itu tidak menggunakan tenaga manusia, atau apa efek jika kita mengonsumsi Yakult secara berlebihan. Nah, selanjutnya saya ingin memberikan kesan pesan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak dari Galeri Yakult yang telah mengundang kami ke Galeri Yakult. Dan saya merasa itu sangat menarik karena dengan kami melakukan kunjungan ke sana, kita dapat mendapatkan ilmu baru, pengalaman baru, teman baru, dan banyak sekali hal-hal yang menarik yang kita dapatkan di sana, seperti alat-alat yang baru pertama kali kita lihat, bahannya, dan lain-lain. Yang kedua, semoga kedepannya Galeri Yakult bisa lebih berkembang lagi, lebih besar lagi.